Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian taklim subuh Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berzikir, berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah. Mari sama-sama niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Tema kajian kita kali ini adalah tentang wudu. Saya yakin sebetulnya bapak-bapak ini sudah paham berwudu itu bagaimana, ya kan? Tapi kita pengen sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang wudu seperti apa. Dalam bahasa Arab, wudu itu artinya bersih, wudu itu artinya terang, wudu itu artinya bagus. Dan mohon maaf, kalau Bapak cari di Al-Quran, kata-kata wudu itu tidak ada. Tidak ada. Kalau kata-kata sholat, banyak. Kata-kata zakat, banyak. Kata-kata puasa ada. Kata-kata haji ada. Kata-kata tawaf, kata-kata sa'i, kata-kata itu ada. Tapi kata-kata wudu dalam Al-Quran itu tidak ada. Wudu itu satu istilah yang digagas oleh hadis. Jangan dikatakan dasar hukumnya tidak ada. Dasar hukumnya ada. Penamaan wudunya yang tidak ada. Satu-satunya ayat yang membahas tentang wudu itu adalah surat Al-Maidah. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat itu tidak menggunakan kata-kata wudu, tapi ayat itu menjelaskan tentang membasuh, menjelaskan tentang mengusap. Kenapa perbuatan membasuh dan mengusap itu disebut wudu? Sederhana, Pak. Apa kata Nabi buat orang yang sering berwudu? Nabi bilang, la ya'tiyanna ummati yaumal qiyamati gurratan muhajjilin. Umatku yang sering berwudu nanti akan datang di hari kiamat bercahaya, terang. Maka wudu itu artinya apa? Terang, artinya bersih, artinya bagus. Karena Nabi menjanjikan kita yang sering wudu besok di hari kiamat wajahnya terang, tangannya, anggota tubuhnya juga sama, nampak bercahaya. Mungkin Bapak akan mikir, sekedar bercahaya doang, Ustaz, pentingnya apa? Misalnya mohon maaf, saya datang besok di hari kiamat gelap begitu, tidak bercahaya. Itu efeknya apa? Oh, efeknya luar biasa itu. Ketika kita datang di hari kiamat bercahaya,
Nabi akan dengan mudah mengenali kita. Oh, itu umatku itu yang sering wudu. Oh, itu umatku itu yang basuh muka. Oh, itu umatku itu yang memanjangkan basuhan pada tangan dan kakinya. Oh, itu umatku itu yang rajin berwudu. Nabi akan dengan mudah mengenali kita. Bukan sekedar terang, bercahaya, kemudian gak punya faedah apa-apa. Tidak, Nabi akan dengan mudah mengenali kita. Makanya kadang-kadang orang ngomong, banyakin wudu biar ganteng. Gantengnya bukan di dunia, gantengnya nanti di akhirat. Ini kadang-kadang kan salah paham gitu. Banyakin tahajud biar ganteng. Gantengnya nanti di akhirat itu. Gantengnya di akhirat ya. Malah anak-anak muda kadang-kadang lebih-lebih lagi. Jumatan dulu biar ganteng. Lu kata masjid salah. Kata-kata biar ganteng bercahaya, nanti di hari kiamat kita akan nampak bercahaya dan Nabi akan dengan mudah mengenali kita. Apa sebabnya wudu? Dua hal. Satu, hendak sholat. Dua, hadas. Maka ayatnya kan, idza kumtum ila sholati, jika kalian hendak melakukan sholat. Jadi bapak baru dituntut wudu kalau akan melakukan sholat dan punya hadas. Hadas itu apa? Status, sudah sempat kita bahas. Sifatun i'tibariyah. Hadas itu status yang bikin orang tidak sah melakukan sholat. Hadas itu tidak terlihat, tidak. Beda dengan najis yang efeknya, bekasnya masih terlihat. Kalau hadas tidak terlihat. Sebabnya hadas mungkin kelihatan, kencing, sebabnya hadas. Mungkin, tapi enggak semuanya. Tapi hadas itu sendiri adalah status di mana orang berhadas tidak sah melakukan sholat kecuali dia melakukan wudu dulu. Jadi sebab wudu, satu hendak melakukan sholat, yang kedua berhadas. Wudu itu bukan, kalau kita teliti, ternyata wudu itu bukan kekhususan umat Nabi. Tidak. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi dulu juga berwudu. Nabi pernah berwudu, kemudian Nabi bilang hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini wuduku dan wudu nabi-nabi sebelumku, kata Nabi. Ada riwayat hadis tentang Nabi Ibrahim yang sedang bersama dengan istrinya Bunda Sarah. Kemudian Nabi bilang, lalu kemudian Sarah berwudu. Atau ada hadis yang lain tentang seorang ibadah yang namanya Jurayj, bayi digendong yang bisa ngomong tuh cuma 3. Isa bin Maryam, yang kedua Jurayj Ar-Rahib, yang ketiga ada bayi yang ditegur oleh Nabi kemudian dia langsung bisa ngomong, namanya Mubarak. 3 ini. Itu disebutkan Jurayj itu ketika ibadahnya dirobohkan, berzina segala macam, kemudian apa? Dia berwudu lalu dia sholat. Maka wudu itu tidak khusus bagi umat ini. Umat sebelum kita sudah melakukan wudu sudah. Bahkan kadang-kadang kalau orang tidak teliti, ayat yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati, itu ayatnya madaniyah. Ayat madaniyah itu berarti turunnya sesudah hijrah di Madinah. Kalau ayat wudunya turun sesudah hijrah, kemudian orang akan bertanya, zaman di Mekah Nabi sholatnya wudu apa enggak? Ini orang mahamin bahwa Nabi baru wudu kalau sudah ada ayatnya. Ini pemahaman yang salah itu gitu.
Nabi baru wudhu kalau sudah ada ayat. Tidak seperti itu. Ayat itu hanya pengukuhan. Nabi sudah pernah wudhu sebelum turun ayatnya. Kenapa? Karena wudhu memang syariat klasik, syariat lama. Tidak khusus bagi umat kita. Nabi-nabi sebelumnya juga sudah wudhu. Ya. Jadi ayat itu turun sebagai pengukuhan bahwa kalau kalian hendak sholat, maka kalian berwudhu. Sebabnya hendak sholat, sebabnya ada hadas, kemudian apa? Kemudian rukunnya wudhu. Orang sering nanya, apa yang disebut dengan rukun itu? Rukun dalam bahasa Arab itu pojokan atau pilar, itu rukun. Jadi kalau ditanya, rukun masjid ini mana? Ini rukun, sama pojokan-pojokan. Kalau bapak ke Arab, nanti bingung ketemu rukun itu. Bapak ke laut, diajak sama teman-temannya, ayo kita ke rukun. Ada rukunnya laut itu. Apa? Kornes. Kornes itu rukunnya laut. Maksudnya apa? Pojokan laut. Rukun. Dalam bahasa Arab, rukun itu artinya apa? Rukun itu artinya pilar atau artinya pojokan. Secara istilah, rukun itu gampang diartikan sebagai rangkaian atau komponen pembentuk ibadah. Itu rukun. Sesuatu yang menyebabkan sahnya ibadah dan dilakukan di dalam ibadah itu sendiri, itu rukun. Ini beda dengan syarat. Syarat itu prakondisi. Syarat itu sesuatu yang menyebabkan sahnya ibadah yang dilakukan sebelum ibadah, itu syarat. Bapak sholat, syaratnya wudhu. Wudhu dulu baru sholat. Apa dalam sholat kita wudhu? Wudhu dulu baru sholat. Syarat itu sebelum, syarat. Sholat jenazah, ada jenazahnya, ada orang mati dulu kita sholatin, atau sambil sholat kita matiin orangnya. Sebelum sholat orangnya udah mati dulu. Itu syarat. Lalu saya tanya sama bapak-bapak, ini pasti senang pertanyaannya. Adil itu menjadi syarat poligami atau tidak? Tidak. Kenapa? Pemahamannya syarat itu harus sudah terwujud sebelum perbuatan. Syarat itu prakondisi, sebelum aksi sudah ada syarat itu. Makanya sering kali istri saya itu agak-agak khawatir sama saya. Karena pergaulan saya, teman-teman saya itu poligami semuanya. Kalau sudah kumpul itu biasanya yang ngobrol itu aja. Sampai kapan Ustaz, takut terus katanya. Percuma khutbah Jumat itu ngomong ittaqullah padahal masih takut sama istri. Saya bilang benar juga ini orangnya nasihatnya. Itu istri saya ngomong, awas hati-hati. Kalau belum bisa adil belum boleh poligami. Adil itu syarat poligami. Saya bilang, wah ini nggak belajar usul fikih. Kenapa? Adil itu tidak menjadi syarat. Kenapa adil tidak menjadi syarat? Karena adil belum ketahuan kalau belum poligami. Kalau pengen tahu saya adil, yuk mari sama-sama kita coba poligami dulu. Nanti ketahuan akan adil atau tidak, kan begitu. Jadi syarat itu harus dilakukan sebelum perbuatan. Syaratnya wudhu, air yang suci harus sudah ada. Syaratnya wudhu, muslim harus sudah Islam dulu. Syaratnya wudhu, tidak sedang dalam haid dan nifas. Jangan dipahami kalau haid nifas nggak boleh wudhu. Boleh wudhu, tapi bukan wudhu penghilang hadas. Bukan. Syaratnya wudhu dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam kulit kita tidak ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Syarat itu. Dalam wudhu ada syarat. Ada orang-orang yang diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Disebut sebagai sahibud darurah.
atau daimul hadas. Orang yang selalu berhadas. Contohnya wanita yang mengalami istihadah. Istihadah itu keluar darah tanpa henti, terus saja. Kalau haid, menstruasi jelas, durasinya jelas. Bapak tanya, nanti kan durasi menstruasinya istri itu dengan jadwal liburnya bapak, kan begitu. Istri ini misalnya menstruasi 7 hari, berarti kan bapak libur 7 hari, kan begitu. Berapa lama menstruasi? 5 hari kurang lebih, kan kita lihat dari bulan-bulan sebelumnya. Berapa lama menstruasi? 10 hari. Berapa lama menstruasi? Maksimal 15 hari maksimal. Lebih dari 15 hari, nanti kalau dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain akan menganggap itu istihadah. Dia keluar darah tapi sudah tidak punya kelonggaran hukum seperti wanita yang haid. Kalau wanita yang haid tidak sholat, wanita yang haid tidak puasa, ya. Tapi nanti kalau dia dianggap istihadah, sudah wajib sholat, sudah wajib puasa. Darahnya biarkan keluar, tapi sholatnya wajib. Kan keluar darah, ya kan pakai pembalut. Tapi kan kalau dia keluar, berarti wudunya batal. Nah, di sini nanti ada yang namanya wudu shahibud darurah atau wudu daimul hadas. Orang punya penyakit apa yang sebentar-bentar kencing itu penyakit apa namanya? Beser. Ya, orang beser. Lewat dikit tes keluar lagi. Batuk tes keluar lagi. Dehem tes keluar lagi. Itu kalau ngikutin wudu gaya normal bisa setengah jam itu wudu nggak selesai-selesai. Baru muka tes, ngulangi lagi niat. Sampai kuping tes, ngulangi lagi. Udah kaki tes, ngulangi. Nah, untuk orang-orang yang sahibul hadas, sahibul darurat daimul hadas ini, mereka punya syarat khusus. Wudunya hanya boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu belum boleh wudu karena percuma akan batal lagi, percuma. Kalau bapak azan subuh jam 4:30, wudu dari jam 4 sudah boleh, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena kita sehat misalnya normal. Orang yang sedang dalam keadaan beser tadi, kalaupun dia wudu jam 4 lebih 5 sudah batal. Dia wuduk lagi nanti jam 4 lebih 10 sudah batal. Dia wuduk lagi nanti jam 4:15 sudah batal. Percuma. Maka dia wudu dipastikan sudah hendak sholat dan sudah masuk waktu. Itu syarat namanya, Pak. Syarat itu prakondisi, adanya pra sebelum melakukan ibadah. Ada yang namanya rukun. Kalau dalam Al-Quran rukunnya wudu adalah 4 anggota badan itu ya, yang disebut dalam Al-Quran. Basuhlah muka, basuhlah tangan, usaplah kepala, basuhlah kaki. 4 ini. Muka, tangan, kepala, kaki. Imam Syafi'i menambahkan rukun wajib niat. Wajib. Kenapa wajib niat? Karena Nabi bilang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu didasarkan pada niatnya, didasarkan pada niat. Tapi mohon maaf, Imam Abu Hanifah itu tidak menyatakan wudu harus rukunnya niat, itu tidak. Patokannya gini, sederhana. Kalau menurut Imam Syafi'i, bapak datang ke keran wudu sana, bapak basuh muka, bapak basuh tangan, bapak ngusap kepala,
bapak basuh kaki, dalam hatinya tidak menjatuhkan aku niat wudu menghilangkan hadas, tidak dianggap sebagai wudu. Tidak dianggap sebagai wudu. Dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai cuci muka, cuci tangan, basahin kepala, cuci kaki, akan dianggap sebagai itu. Menurut Imam Abu Hanifah tidak. Kalau saya misalnya datang azan subuh, terus saya datang ke keran situ, saya dalam hati tidak menjatuhkan niatan apapun, saya sudah niat. Ngapain saya bangun tidur ke keran kalau saya bukan mau wudu? Ngapain? Pahami perbedaannya. Menurut Imam Abu Hanifah, fungsinya niat itu membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Kalau mandi, ada mandi yang ibadah, ada yang bukan. Ada. Kalau mandi, ada mandi yang ibadah, mandi Jumat, ya, mandi hadas besar, mandi Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, mandi banyak sekali mandi sunnah. Ada mandi yang bukan ibadah, mandinya bapak tadi pagi, atau mandinya bapak sesudah ini nanti. Itu mandi yang bukan ibadah. Ketika mandi ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah, kita bedakan dengan niat. Dengan niat jadi mandi ibadah, tanpa niat mandinya bukan ibadah. Tapi wudu, tidak ada wudu yang bukan ibadah, tidak ada. Semua wudu bernilai ibadah, karenanya apa? Wudu nggak usah niat, nggak apa. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i bukan begitu, dasar hukumnya bukan. Niat itu bukan hanya membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah, tapi niat juga pembeda jenis-jenis ibadah. Niat juga pembeda jenis-jenis ibadah. Contohnya misalnya, waduh, yang lain dapat yang hangat, saya belum ini. Sentimen ini kan. Ya, contoh bagaimana? Contohnya begini. Bismillah. Salat maghrib. Habis maghrib bapak iktikaf. Duduk diam di masjid. Iktikaf itu bapak diam doang sudah iktikaf sudah. Mau ditambahin baca Quran lebih baik lagi. Mau ditambahin zikir lebih baik lagi. Mau ditambahin taklim lebih baik lagi. Tapi duduk saja di masjid itu, duduk saja diniatin iktikaf sudah ibadah sudah. Tapi jangan gara-gara saya ngomong duduk doang, besok duduk doang sambil ngopi iktikaf udah. Ayo kita ngopi niat iktikaf, kita ngeteh. Ya jangan, ya ada ibadah lainnya ada. Bapak maghrib nunggu isya iktikaf begitu. Datang azan isya, wudu lagi, padahal belum batal. Wudu lagi, padahal belum batal. Namanya wudu apa itu? Wudu tajdid. Wudu tajdid. Pembaharuan wudu. Wudunya belum batal, tapi dia wudu lagi. Statusnya bukan wudu wajib. Masya Allah ya. Langsung datang itu. Terima kasih Ustaz ya. Memang kalau itu spesial. Spesial ya. Belakangan ya. Kayak film India ya, jagoan belakangan itu. Jadi wudunya tidak wajib. Kan dia belum batal. Kalau dia belum batal, wudunya belum wajib. Tapi dia pengen wudu lagi, boleh apa tidak? Ya boleh, nggak apa-apa. Namanya apa? Tajdidul wudu atau wudu tajdid, memperbaharui wudu. Niatnya bagaimana? Niatnya harus beda. Niatnya aku wudu untuk memperbaharui wudu. Nggak bisa dia niat wudu menghilangkan hadas, nggak bisa karena hadasnya memang belum ada. Apa yang mau dihilangin? Maka apa? Niat itu bisa membedakan yang ibadah dengan yang bukan ibadah, bisa membedakan jenis-jenis ibadah beda. Tajdidul wudu
sunnah. Menghilangkan hadas wajib, itu beda. Aduh Ustaz, kalau saya ragu gimana Ustaz? Sering tuh kadang gitu. Saya kayak batal Ustaz. Jangan kaya kata saya. Yakinkan batal atau tidak. Saya perasaan kentut Ustaz. Jangan perasaan. Kentut itu perbuatan, bukan perasaan. Kok perasaan kentut? Kentut itu bisa diidentifikasi apakah suaranya, apakah baunya, kan begitu. Nabi bilangnya begitu. Idza syakka ahadukum, kata Nabi, kalau ragu salah seorang di antara kalian, akhraja min batnihi syai'un amla, apakah dia keluar kentut atau tidak, fala yahrujanna. Sebagian riwayat fala yansarif, jangan dia keluar hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai dia mencium bau atau mendengar suara. Kalau sudah mencium bau namanya bukan ragu, yakin namanya. Saya kayak kentut Ustaz, tapi bau. Oh itu yakin itu, bukan kayak. Saya kayak kentut Ustaz, tapi kedengeran suaranya, itu yakin namanya, bukan kayak. Yang ragu-ragu itu saya kentut apa enggak ya? Suara dalam perut itu tidak dihitung sebagai kentut, tidak. Dihitung kentut itu kalau sudah keluar dari jalur belakang buat laki-laki. Untuk perempuan ada beberapa kasus yang dikenal kentut dari depan, itu ada. Untuk perempuan ya, kalau bapak nggak ada. Wah bahaya juga kalau kentut dari depan itu ya. Kalau perempuan itu karena ada lubangnya itu disebut, mohon maaf kalau vulgar, fikih itu begitu ya. Jadi kalau laki-laki hanya ngalami kentut dari belakang, kalau perempuan itu bisa ngalami kentut dari belakang dan dari depan itu bisa. Batal wudu kalau kentut. Kalau ragu gimana? Saya kentut apa yang enggak ya? Kalau ragu, wudunya masih sah, nggak usah wudu lagi, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada yang susah diomongin. Ustaz saya ragu Ustaz, kentut apa enggak ya? Ya sudah, yakinkan saja. Tapi saya ragu Ustaz, yakinkan saja. Tapi saya ragu Ustaz, gampang apa? Pegang kemaluan, batal, selesai kata saya. Daripada bingung kentut apa enggak, kentut. Ya udah pegang aja kata saya. Itu pegang. Ketika pegang yakin batal, wudu lagi sudah, selesai masalah. Jangan ragu terus dipikirin lama 5 menit itu dipikir. Saya batal apa enggak ya, Pak? Enggak usah dipikir sudah. Batalkan saja wudu. Praktis, enggak pakai repot sudah. Ya. Ini pertama, menurut mayoritas fuqaha, Syafi'i, Maliki, ya, Hambali, niat itu wajib. Ya. Enggak harus disuarakan, tidak. Niatnya yang wajib. Ya. Menurut Imam Hanifah, tidak itu, enggak. Orang datang ke tempat wudu, otomatis mau wudu, mau ngapain lagi, kan begitu. Yang kedua, wajibnya nih wudu, ya, rukunnya apa? Basuh muka. Muka itu mulai mana? Hitung atas bawah, mulai tempat tumbuhnya rambut nih di sini. Mulai sini sampai dagu, ujung dagu. Kalau samping, bawah kuping, pipi, ujung pipi ini bawah kuping sampai sini. Semuanya kena air. Kulitnya, bulunya, rambutnya kena air. Alis, ya kan? Kumis, jenggot. Nah ini saya nggak tahu nih. Dalam bahasa Indonesia apa ini? Ini rambut bawah bibir ini namanya apa ini? Bapak orang Indonesia bukan? Saya tahu bahasa Arabnya, namanya anfakoh kalau bahasa Arab itu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia malah nggak tahu ini. Bulu ini namanya apa ini? Ini saya nggak tahu ini ya. Bahasa Indonesianya apa? Kalau dalam bahasa Arab namanya anfakoh kan. Kalau ini kan cambang, uzar, cambang, jelas kan? Alis, cambang, kumis, jenggot. Ini nih, ini saya nggak tahu namanya. Ini juga sama wajib kena. Kumis bagaimana? Kumis itu ada yang tebel, ada yang tipis. Patokan tebel dan tipisnya apa? Kulitnya kelihatan apa enggak? Kalau turo al-basyarah, kalau kulit kelihatan, itu namanya kumis tipis.
kulitnya harus basah, harus kena. Tapi kalau kumisnya emang kulit nggak kelihatan, kumis itu bahasa Arab syarib. Syarib itu bahasa Arab itu tukang minum, syarib. Syaraba itu minum. Kenapa kumis disebut tukang minum? Karena orangnya minum apa aja, kumisnya ngikut. Dia ngopi, kumis ikut ngopi, kan gitu. Dia ngeteh, kumis ikut ngeteh. Makan Indomie, minyak nyangkut di kumis, kan begitu, ya kan? Nah, kumis ini kalau dia tipis, kulitnya harus basah, harus kena air. Kalau kumisnya tebel, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kumis tebel ya, kayak orang-orang Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, itu kumisnya tebel itu. Kalau yang kumisnya tebel, enggak usah kulitnya, cukup bulu, enggak apa-apa, rambutnya enggak apa-apa. Jenggot tuh kalau yang ada di sini masih di dagu masih wajib. Ini masih di dagu nih. Kalau yang sudah di bawah dagu ini sudah sunnah. Ada yang masih di sini wajib, yang sini sunnah, wajah. Berapa kali basuh wajah? Wajibnya 1 kali, sunnah 3 kali. Lebih dari 3 kali kalau dilakukan di rumah sendiri, airnya punya dia makruh, namanya israf, berlebih-lebihan. Kalau di masjid haram, air bukan punya dia, ngabisin air, itu kan begitu. Kalau di masjid haram. Kalau di rumah makruh. Bedakan hukum privat, hukum milik dia pribadi dengan hukum milik umum, bedakan. Lebih dari 3 kali kalau dilakukan di rumah makruh, kalau dilakukan di masjid bisa haram. Habis wajah, kemudian mana? Tangan batasannya mana? Nah ini, mulai ujung jari tengah sampai mana? Wajibnya sampai sikut, sampai sini. Ustaz, kalau tangannya terpotong sampai sini, yang ada saja. Sampai kotok, sampai keteknya kepotong, ya udah nggak wajib, mau diapain? Nggak wajib. Ya. Kita wajibnya sampai sikut sini, ini penting, terutama apa? Bapak-bapak kadang yang suka pakai apa? Baju tangan panjang yang ujungnya mengecil. Kalau saya nggak punya baju begitu karena tangan saya besar. Baju yang ujungnya mengecil itu kadang-kadang kalau kita ini begini, apa namanya, lipat begini, itu nggak sampai sikut nggak sampai. Ya. Kalau baju yang ujungnya besar sama besar begini, itu sampai sikut bisa, sampai sikut bisa. Itulah pentingnya pembedaan ruang wudhu laki-laki perempuan. Kalau kita laki-laki ketika buka tangan begini bukan aurat Pak, aman, nggak ada masalah. Tapi ketika perempuan dia wudhunya disamakan di tempat publik, dia buka tangannya begini, ini aurat ya. Yang kedua, kalau kita nggak yakin, nggak sampai sikut, misalnya bajunya sempit sampai sini nggak sampai sikut, buka baju Pak, buka baju, pastikan wudunya sah. Jangan maksain tangan baru separoh begini, kemudian wudu. Nggak bakal sah wudunya, nggak bakal sah. Saya pernah nemu kasus itu, lagi apa di rest area, saya lupa di KM berapa begitu rest area. Kemudian tempat wudu itu, saya sih nggak niat ngelihat begitu, nggak. Tapi kelihatan depan mata saya begitu, ada ibu-ibu mungkin pakai baju tangannya agak sempit. Itu baru segini nih, belum sampai sikut, kemudian dia wudu begitu. Saya bilang saya kebetulan pergi dengan beberapa orang, saya bilang sama keluarga yang wanita, orang tuh wudunya agak bermasalah tuh, kata saya begitu. Coba bilangin itu saya, dibilangin di situ. Bu, mohon maaf Bu, itu wudunya belum pas Bu, nggak sah. Kalau nggak sah takut tersinggung kan, wudunya belum pas Bu. Angkat sampai sini Bu, kata keluarga saya perempuan. Apa jawabannya? Repot-repot, Allah juga tahu kita lagi piknik, katanya. Hubungannya apa emang? Kalau di situ lagi piknik itu hubungannya apa? Terus kan begitu kan. Hati-hati itu, ya kan. Ini masalah ini ya. Ini masalah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari awal memang tidak disiplin kan. Jadi batasannya wudu dikasih batasannya sampai mana? Sampai sikut, sampai sini. Disunnahkan bisa lebih, sunnahkan bisa lebih. Maka kalau kita yakin pakaian kita sempit, buka bajunya. Wudunya biar.
Tangan juga sama, tangan juga wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Dimulai dari tangan kanan dulu. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Ini yang paling afdol. Sebab sebagian orang kita lihat zigzag, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tidak. Sah, tetap sah. Bagus, tetap bagus. Tapi yang lebih kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Itu namanya apa? Mendahulukan anggota yang kanan. Gitu ya. Jadi kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Baru kiri 3 kali. Tangan sudah selesai, kepala. Kepala sunnahnya 1 kali total. Ya. Jadi kalau Bapak wudu, meskipun sudah haji berkali-kali, kopiah lepas. Belum ada, kadang-kadang nggak mau repot, nggak lepas kopiah, jambulnya aja dikeluarin. Begini udah, wudunya dia begini. Sah, sah. Kalau sah, sah, nggak ada masalah. Al-Quran bilangnya apa? Wamsahu biruusikum, usaplah kepala, kepala. Bebas, mau kulit kepalanya boleh, mau rambutnya boleh. Kalau orang botak, itu nggak mungkin ada rambutnya, nggak mungkin. Kulit kepalanya sudah cukup. Jadi kulit kepalanya boleh, rambutnya boleh dengan syarat rambut yang ada di kepala. Emang ada Ustaz, rambut yang ada bukan di kepala, gondrong Pak, gondrong. Pas gondrong, kemudian dia pengen yang nggak mainstream begitu, wudunya rambut belakangnya begini. Ini nggak sah ini, karena bukan rambut kepala, sudah melewati batas kepala, sudah. Orang rambutnya panjang boleh, nggak apa-apa. Nabi pernah rambutnya panjang, pernah. Sampai mana? Sampai bahu, pernah, nggak apa-apa. Tapi Nabi rambutnya panjang, rapih Pak. Rambutnya licin, disisirin, rambutnya licin, diminyakin. Nabi pakai sorban, rambutnya gondrong nggak begitu ketahuan. Saya pernah gondrong Pak, di Indonesia nggak pernah gondrong, di Yaman saya gondrong dulu Pak. Ya. Rambut saya segini Pak. Dilihatin sama beberapa orang syekh saya, panggil Ahmad Ta'al. Kenapa kamu gondrong? Sunnah kata saya. Nabi aja gondrong kata saya. Iya, ngelihat rambut Nabi yang gondrong tuh indah. Lihat kamu kayak singa katanya, mau ngapain itu kan? Jadi gondrong itu enggak, tapi kalau sudah panjang sekali, nanti khawatirnya tasyabbuh, menyerupai perempuan, itu yang berbahaya. Kalau sebahu enggak apa-apa, sebahu enggak apa-apa. Nabi pernah sebahu, pernah, enggak ada masalah. Nah, ngusap rambut ataupun kepala 1 kali total. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Ngusap Pak, apa bedanya ngusap dengan membasuh? Kalau membasuh, airnya harus ngalir. Kita basuh begini, airnya ngalir dari atas ke bawah. Kita basuh begini, airnya ngalir. Menggosok-gosok itu sunnah. Seandainya nggak digosok-gosok, wudunya sudah sah. Bapak pakai keran, dikucurin saja, airnya ngalir sudah sah, sudah membasuh. Kalau mengusap, yang penting basah. Ambil air, yang penting basah, udah selesai. Nah, rambut itu sunnahnya 1 kali total. Dari depan begini, ke belakang, balikin ke depan lagi. 1 kali saja. 1 kali itu lebih baik daripada 3 kali nggak total. Ada yang begini doang, plok, plok, plok. Ya nggak apa-apa, sunnah, nggak apa-apa, sunnah. Ya, tapi yang lebih baik tadi ya, sunnahnya 1 kali total semuanya. Kemudian apa wajibnya? Wajibnya kaki. Kaki juga sama, kanan dulu baru kiri. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Laki-laki aman. Mau wudu sampai betis, afdol, lebih utama. Dan betis sebelum sampai dengkul belum aurat. Belum. Kalau perempuan, wudu di tempat publik itu masalahnya di situ. Ketika dia buka kakinya, naik ke atas dikit itu kan belum dengkul Ustaz. Iya, betis itu sudah aurat, nggak usah nunggu sampai dengkul. Nanti kalau dengkul naik atas lagi bahaya lagi malah itu ya. Maka betis itu sudah, itu yang wajibnya itu.
Nanti ada sunnahnya, apa saja sunnahnya? Satu, sunnahnya berwudu yang sering orang lupain, baca bismillah. Jarang kadang-kadang orang lupa baca bismillah. Buka keran udah aja nggak baca bismillah. Baca bismillah. Kecuali kalau kita wudunya di WC. Kalau wudunya di WC, baca bismillahnya dalam hati kalau di WC. Kalau di luar WC, makanya biasanya orang itu idealnya di kamar mandinya, di luar kamar mandi ada keran. Kalau orang dulu buat mencuci biasanya, buat mencuci, buat apa, cuci kaki, ada keran, itu digunakan untuk wudu. Jadi kita punya area wudu yang bukan di kamar mandi atau di WC. Kalau orang dulu rata-rata punya semua, karena rumahnya masih gede. Lalu sekarang ya udah rumah segitu-gitunya, ya diisi apaan aja di dalam kan. Ya sudah, wudu di WC sah. Tapi seandainya baca bismillah, bacanya nggak boleh kenceng. Apa sunnahnya wudu lagi? Kumur. Kumur itu dengan hidung, afdolnya nggak dipisah, jadi satu. Ambil air, separuh dipakai kumur, separuh dihirup. Nggak usah dalam-dalam, Pak. Yang paling susah itu ngajarin menghirup air di hidung, paling susah. Sebagian orang tidak dihirup, menempelkan air di hidung. Ada. Ini yang banyak begitu. Makanya resikonya anak itu gimana ibunya atau guru TK-nya ngajarkan wudu. Anak itu akan berwudu dengan baik ketika ibunya atau guru TK-nya ngajarkan wudu dengan baik. Yang repot itu, anak diajarin guru TK di sekolah, kadang-kadang dikoreksi oleh bapaknya, itu nggak terima itu, nggak terima. Saya punya anak wudu, saya koreksi, bang, bukan begitu bang, yang benar begini. Enggak bi, kata guru begini katanya. Waduh, repot saya. Nggak apa-apa, yang penting sah dulu, yang penting sah. Kita benerinnya belakangan, yang penting sah dulu. Itu hidung itu cuma sunnah, tapi salah kalau nempelin air ke hidung itu salah. Begini doang. Nabi itu menghirup, ya nggak usah dalam-dalam Pak. Kalau dalam-dalam hirupnya, dia nanti setiap mau sholat bapak pasti flu itu. Nggak usah dalam-dalam, asal saja hirup, keluarkan lagi, hirup. Tujuannya kan itu, berkumur, membersihkan rongga mulut, menghirup air, membersihkan rongga hidung. Itu aja, sederhana, sunnah. Ya. Tiga kali. Jangan dipisah, digabung. Seandainya dipisah, ya enggak afdol digabung. Ya. Kemudian lagi sunnahnya juga apa? Bersiwak. Saya sejak pandemi enggak bawa siwak. Di rumah siwakan, di di sholat tuh kadang-kadang mau siwakan, mau khawatir orang pada takut. Waduh Ustaz, itu bekas ludah, bekas apa Ustaz? Jangan-jangan Ustaz positif kita kena semuanya. Ya sudah, saya ngalah. Siwak gak saya bawa itu ya. Siwak sunnah. Fungsinya siwakan saat wudu itu dua hal. Satu, membersihkan mulut, gusi. Yang kedua, membersihkan siwaknya. Itu yang penting. Ada orang siwaknya dari zaman pulang haji, umroh atau dibagi hadiah masih panjang aja segini itu. Siwak itu kan bulu halus. Siwak itu bapak gigit nanti jadi bulu halus. Kalau sudah tidak bau lagi, sudah tidak berasa lagi, potong Pak. Jadi siwakan yang benar itu nggak mungkin panjang terus. Siwak awalnya panjang, kita potong pendek, lama-lama pendek. Ini ada orang dari zaman dulu siwakan masih panjang aja. Wah, ini berarti kumpul semua jigongnya, kata saya. Bakterinya kumpul berarti. Maka Nabi mensunnahkan tiap wudu siwak. Satu, membersihkan mulut. Dua, membersihkan siwaknya. Ya, siwakan. Termasuk juga apa? Sunnah dalam wudu itu memperbanyak area wudu, terutama tangan dan kaki. Al-ghurra wa tahjid. Termasuk lagi sunnahnya wudu apa? Ini ngusap belakang kepala, tengkuk, leher bagian belakang ini ya. Termasuk juga apa? Sunnah dalam wudu, berdoa sesudah selesai wudu, berdoa. Ya. Lalu bapak di WC ya keluar WC dulu, ngadep kiblat.
berdoa selesai wudu ada dua redaksi, nggak usah dipertentangkan. Ada redaksi yang cuma syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada redaksi hadis yang cuma Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Digabung. Dan sebagian ulama digabung dua hal itu. Ada lagi yang nambahin apa? Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Doa wudu. Selesai wudu, kalau punya waktu luang, biasakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu. Bilal bin Rabah istiqomah rutin selalu setiap habis wudu sholat sunnah 2 rakaat, sampai-sampai Nabi mendengar, Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Jangan dipahami, wah berarti Bilal yang masuk surga sendalnya doang, Ustaz. Ya bukan, kalau sendalnya masuk apalagi orangnya, kan begitu, Pak. Kok bisa begitu? Dia punya kebiasaan tadi itu, tiap habis wudu rutin melakukan apa? Salat sunnah wudu, ya. Maka mudah-mudahan yang barusan disampaikan bisa dipahami. Insyaallah kita lanjutin bab asbabul hadas, hal-hal yang membatalkan wudu di pertemuan bulan depan. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ada yang mau ditanya, tafadhal. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada dalam bab mandi, sunnahnya mandi adalah berwudu sebelum sunnahnya mandi. Nabi itu ya, berdasarkan kesaksian istri-istrinya, ada hadisnya Aisyah, ada hadisnya Maimunah ya. Nabi setiap kali akan mandi, Nabi wudu dulu. Fakana yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Nabi sebelum mandi itu wudu dulu ya. Cuma Nabi wudunya tidak dituntaskan. Tidak dituntaskan itu berarti bagaimana? Tidak dituntaskan itu berarti semua pekerjaan wudu dilakukan, sisa kakinya belum dibasuh. Kemudian Nabi mandi, selesai mandi Nabi basuh kaki. Wudu itu menghilangkan hadas kecil, mandi itu menghilangkan hadas besar. Oke, filosofinya, kira-kira kalau yang besar hilang, yang kecil hilang apa enggak? Kalau yang besar hilang, yang kecil hilang apa enggak? Nah, tergantung pendapatnya, Pak. Pendapat siapa? Ada satu pendapat bilang, kalau yang besar aja hilang, yang kecil ya otomatis hilang dong. Yang gede aja hilang, apalagi yang kecil. Tapi kan belum tentu. Kadang-kadang yang gede hilang, yang kecil nggak hilang. Duit bapak di dompet 100.000 hilang, 2.000 malah kagak hilang. Kadang-kadang kan gitu. Nggak mesti itu, nggak mesti ya. Nah, masalahnya apa? Dalam mandi, kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Pada saat mandi nyentuh kemaluan, pada saat mandi kencing, pada saat mandi kentut, pada saat maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada dua pendapat. Saya katakan kalau saya amanah saja. Bapak mau pilih yang mana silakan nggak Bapak. Satu pendapat yang masih mewajibkan wudhu lagi sesudah mandi, masih. Karena tadi agak susah Bapak mandi nggak cebok nggak kencing, itu agak susah. Agak susah Bapak mandi kemudian tidak nyentuh kemaluan, agak susah. Pendapat yang kedua, kalau pengen gak wudhu lagi, paling ideal memang niru gaya mandinya Nabi. Jadi apa? Ya sebelum mandi wudhu dulu, tapi kakinya tidak dibasuh. Selesai mandi baru basuh kaki. Karena syaratnya wudhu tartib, urutan saja, tapi mualatnya tidak. Ya, jadi ada dua pendapat ulama. Bapak
pengen pilih yang mana, silakan, nggak apa-apa ya. Kalau saya pribadi, kalau saya yakin melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, saya wudu lagi. Kalau saya ambil pendapat yang itu. Tapi bapak misalnya ambil pendapatnya, repot-repot Ustaz, hemat energi, hemat air, ya silakan, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Bismillah. Begitu urgensinya berwudu sehingga sholat kita tidak berwudu tidak sah. Yang ingin saya tanyakan, apakah berwudu itu pun harus khusyuk sama seperti sholat? Karena saya lihat banyak orang berwudu tapi sambil berbicara dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Dalam hadis disebut bahwa at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu bagian daripada keimanan. Bisa ditandai. Ini berkelanjutan biasanya. Yang wudunya baik, sholatnya baik. Yang wudunya, mohon maaf, acak-acakan, sholatnya biasanya acak-acakan. Satu paket. Bapak nggak usah kaget, lihat anak-anak sholat. Anak-anak tuh ya kadang-kadang masya Allah, imamin baru anak buduk, amin aja. Saya nggak kaget kenapa? Wudunya begitu, buka keran kenceng-kenceng, udah basuh mukanya basah, muka yang basah kan begitu, ya kan? Anak kecil. Maka tadi, ya, wudu itu dibiasakan apa? Khidmat. Ya, istilah kita tidak khusyuk ya. Kita biasanya nyebut kata-kata khusyuk itu adalah untuk sholat begitu. Untuk sholat kita nyebut kata khusyuk begitu. Ya. Untuk wudu itu ya, pesannya Nabi itu ya, ya, waqar, ya, tenang begitu wudunya. Tidak terburu-buru begitu, tidak juga, tapi juga tidak tidak lambat-lambat. Berbicara pada saat wudu hukumnya apa? Berbicara pada saat wudu itu tidak ada hukumnya. Tidak membatalkan wudu, tidak. Tapi sebagian ulama memang menganjurkan jangan. Kalau berbicara pada saat buang air itu makruh, ada hadisnya. Ya. Inna rajulani la yatakallamani la yatahaddatsani wa inna Allaha yamqutu ala zalik. Ada dua orang yang ketika berak begitu, kata Nabi, ngobrol. Allah benci perbuatan, enggak haram tapi makruh. Ada kan kadang berak samping-sampingan begitu, ngobrol aja udah. Woi, kemana aja kemarin? Ada nih, udah rapi belum? Nanggung masih ngeden nih, terus aja ngobrol begitu kan. Atau mohon maaf nih, anak-anak zaman sekarang yang nggak bisa lewat HP, ke WC saja bawa HP. Saya nggak ngobrol saat, kalau saya WA ya sama aja ngobrol, itu namanya ngobrol. Itu makruh. Kalau dalam wudu, ya, kalau sampai itu mengganggu konsentrasi berwudu, itu bisa makruh. Tapi kalau tidak. Sebab pernah ada orang wudu ditegur sama Nabi, jadinya ngobrol. Ada orang baru selesai wudu, Nabi kakinya kata Nabi itu kurang. Masih ada bagian yang tidak terkena air. Ulangi lagi kata Nabi. Ada seperti itu ada. Jadi patokannya itu apakah ngomong penting? Ngomongnya penting, boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ada orang lagi wudu begitu, ada ular di belakangnya. Bapak diam aja, biar dia jangan ngomong, biar fokus sama wudu. Jadi patok ular, Pak, patok ular. Kita ingetin, awas ada ular. Oh iya, awas. Kalau kira-kira nggak penting, tahan saja, selesaikan wudu, habis doa baru berbicara. Tapi yang pasti berbicara tidak mengganggu wudu, tidak menghilangkan keabsahan wudu. Beda dengan sholat. Kalau sholat berbicara batal. Tapi kalau ibadah yang lain tidak. Bapak tawaf bapak bicara nggak apa-apa. Zaman sekarang banyak Pak, yang tawafnya sambil live streaming. Lagi tawaf nih, minta doa apa? Ya udah aja dia terus begitu ya. Jadi berbicara pada saat wudu itu tidak merupakan makruhatul wudu kecuali kalau ganggu konsentrasi
pastinya berwudu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Bismillah. Oke. Ya. Ya, baik. Dalam wudu itu ada dua aktivitas ya. Ada membasuh, ada mengusap. Membasuh tadi patokannya apa? Airnya mengalir, tidak harus menggosok. Menggosok itu sunnah. Kita begini, itu menggosok namanya. Itu sunnah, sunnah, ya. Sunnah. Yang penting airnya ngalir. Kalau tangan batasannya mulai dari jari sampai sikut, berarti jari sampai sikut kena semua. Maka wudu yang paling aman itu wudu yang airnya ngalir, itu paling aman sudah. Shower, keran, kalau zaman dulu apa? Padasan apa tuh ya. Orang zaman dulu kadang ya, dikasih apa? Itu kayu apa sendal apa itu ditutup begitu. Nah, itu yang paling aman, yang airnya ngalir begitu. Yang agak repot pancuran ya, yang agak repot itu wudu di bak begitu. Kalau wudu di bak paling aman pakai gayung supaya ngalir airnya, supaya ngalir ya. Kalau kita celup-celupin, itu mustakmal itunya mustakmal ya. Jadi apa namanya? Airnya kita ngalir. Patokannya satu kali begini apa dua kali? Bahkan tidak usah digosok juga nggak apa-apa. Sudah sah, sudah sah. Yang penting airnya sudah kena semua, itu kita hitung satu kali. Airnya sudah kena semua, itu kita hitung satu kali. Kalau belum kena semua, belum dihitung satu kali. Jadi gosoknya mungkin bisa lebih dari 3 kali, bisa. Jadi patokan satu kali sah, kan disebut tadi al-wudu'u salasan, basuh tangan 3 kali. Disebut 3, satu kalinya itu kalau semuanya sudah kena, itu baru dihitung 1 kali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Tanpa digosok, kalau kita yakin airnya mengalir dan kena semua, sah. Okay. Yang kedua masalah tartib. Tartib dalam wudu itu ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Kalau niat ayatnya nggak ada, hadisnya ada. Maka mayoritas pakai niat pasti ya. Cuma Hanafi yang tidak menjadikan niat sebagai rukun dalam wudu, tidak. Tapi kalau tartib itu kan hukumnya memang gaya bahasa. Coba perhatikan baik-baik urutannya. Basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki. Kenapa tidak basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, ngusap kepala? Ngusap kepala terletak di antara basuh tangan dan basuh kaki. Itu menunjukkan tertib. Kalau bahasanya begini. Kenapa harus muka duluan? Karena Quran bilang muka duluan. Kayak pertanyaan zaman dulu anak SD, anak TK. Lebih dulu mana ayam sama telur? Ayam lah, kan saya ngomongnya ayam dulu. Lebih dulu mana ayam sama, ya ayam lah. Kecuali kalau saya ngomongnya lebih dulu mana telur sama ayam, ya telur kalau begitu. Jawabannya kan begitu. Lebih dulu mana ayam sama, ya ayam, karena saya ngomongnya ayam. Kalau lebih dulu mana telur sama ayam, ya telur, kan begitu, ya kan. Allah nyebut sa'i. Sa'i itu antara Safa dan Marwa. Allah nyebutnya gimana? Innas Safa wal Marwa min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa tanda kekuasaan Allah. Oke. Ini Safa, ini Marwa, ini Ka'bah. Bapak rapi tawaf lebih dekat ke Marwa dulu apa ke Safa dulu kira-kira? Marwa dong, Safanya sebelah sini. Ini Marwa. Bapak habis tawaf itu lebih dekat ke Marwa. Tapi sa'i baru dihitung kalau Bapak mulai dari mana? Dari Safa. Kalau Bapak mulai begini, dari sini sampai ke sini nggak dihitung ini, nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Karena Allah bilangnya Safa dulu. Innas Safa wal Marwata.
Nah dalam wudhu juga sama, Allah bilangnya muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Tapi kalau menurut imam yang lain, Imam Abu Hanifah terutama, beliau memang makainya rasional sekali. Yang penting kena semua, nggak harus tertib. Jadi bapak wudhu kaki dulu, baru tangan, itu nggak masalah. Tapi Imam Syafi'i tidak tertib, karena Al-Quran ngomongnya muka dulu, baru kemudian apa? Tangan, kemudian kepala, baru kemudian kaki. Cuman kalau dipastikan basah semua dan yakin, itu tartib sudah tidak penting lagi. Contoh, bapak nyelam di air. Itu tartibnya bagaimana? Bapak loncat dari atas ya, kalau merenang kan, dari atas itu loncat ke bawah. Itu kira-kira pada saat loncat itu apa mukanya dulu, apa tangannya dulu, apa kakinya dulu yang nyampe ke air itu kan? Yang penting begitu 1 detik plak nyelam dia ke air, begitu kena semua, basah, diniatin wudhu, sah, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yasir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dosa kalau masa kapan ya.